Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Juhada rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan menyampaikan tentang yang berhubungan dengan sholat iftitah. Sholat iftitah atau sholat pendahulu untuk sholat malam, yaitu sholat yang jumlahnya 2 rakaat dan sangat pendek, sering dinamakan juga rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Nah, kalau saya lihat, saya amati di beberapa tempat, khususnya di Jogja, yaitu di kampung-kampung. Kalau di kota ini jelas-jelas, di kampung-kampung ini juga sholat iftitah ini dilaksanakan secara bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Nah, kadang-kadang kalau orang yang tidak paham mungkin akan bertanya, apa sih dasarnya sholat iftitah? Apakah ada hadisnya? Apa ada dasarnya? Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, kalau saya lihat ini, kalau di sini kan kadang-kadang masih dikit yang melaksanakan. Di Jogja itu karena sering dilaksanakan secara berjamaah, maka hampir semuanya itu ikut sholat iftitah. Tapi kalau dilaksanakan sendiri-sendiri, ini kadang-kadang mungkin karena tidak paham atau tidak tahu dalilnya, sehingga kadang-kadang kurang, wah ini sholat apa lagi nih, barangkali akan bertanya-tanya dalam dirinya masing-masing. Ada 2 hadis yang hampir mirip sama, yang dua-duanya riwayat Muslim, tapi yang pertama diriwayatkan dari Siti Aisyah. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyushalla yaftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain, riwayat rawahu Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhum, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan melaksanakan sholat lail, beliau memulai atau membuka sholatnya dengan sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua dengan bunyi yang hampir sama, yaitu an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'atani khafifatain, rawahu Muslim. Jadi periwayatnya sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan melakukan sholat lail, hendaklah memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan.
Nah, mengapa dinamakan 2 rakaat yang ringan? Karena sholat iftitah ini ya hanya membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca surat yang lain. Jadi sangat pendek. Nah, kadang-kadang ada yang melaksanakan kalau yang secara berjamaah, ada yang membaca dengan share, tapi ada juga yang dijaharkan. Tapi karena kita ini terbiasa sholat sendiri-sendiri, ya barangkali yang jadi masalah kita laksanakan sendiri-sendiri. Tapi karena ini juga anjuran dari Nabi SAW, alangkah baiknya kalau sholat ini juga bisa kita laksanakan. Dan ini bukan hanya pada bulan Ramadan. Nabi melaksanakan sholat iftitah ini juga ketika sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Jadi sholat ini dimulai dengan, mungkin kalau kita ini sholat, ya kita tidak langsung menggunakan panjang, karena kalau Nabi kan melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, itu kan beliau melaksanakan dengan rakaat yang panjang-panjang. Saking panjangnya kadang-kadang pernah seorang sahabat Nabi mengikuti sholat tahajud Nabi itu, ketika dibacakan surat Al-Baqarah dikiranya mungkin cuma berapa ayat, ternyata ketika selesai 1 juz, karena sholat surat Al-Baqarah kan 2,5 juz ya, kurang sedikit. Setelah 1 juz ternyata 1 rakaat belum selesai ya, terus lanjutkan. Ketika sudah 2 juz ternyata belum takbir juga. Nah, ketika selesai surat Al-Baqarah ternyata masih dilanjutkan dengan surat Al-Imran. Nah, ini luar biasa saking panjangnya. Maka dikatakan oleh Siti Aisyah, Nabi itu melaksanakan sholat qiyamul lail atau tahajud itu 4 rakaat, tapi jangan ditanya panjang dan bagusnya. Nah, panjang dan bagus. Nah, kalau kita ini kan baru melaksanakan 8 rakaat tapi panjangnya belum. Ya, kalau bagusnya mungkin sudah ya. Nah, ini ya apakah tahan kalau panjang sedikit aja, mungkin biasanya sudah sampai jamaah itu kadang-kadang sampai batuk-batuk. Ya padahal tidak batuk, tapi batuk-batuk supaya imamnya cepatlah ya, cepat takbir. Sudah berdiri mungkin sudah sampai capek, kira-kira demikian. Nah, inilah ya beberapa hal yang kadang-kadang perlu kita perhatikan, bahwa memang kita disuruh sholat itu kan sesuai dengan contoh dari Nabi. Ya paling tidak jumlah rakaatnya itu kita sesuaikan, dan yang kedua memang sholat itu tidak perlu buru-buru, karena banyak juga yang sholat itu secepat kilat ya. Fatihah itu 1 nafas ya. Kalau kita lihat atau kita perhatikan di beberapa yang kita lihat dari YouTube misalnya, 1 nafas dan luar biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu seperti kayak senam saja ya. Nah, ini tentunya ini tidak ada contohnya dari Nabi. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau terlalu cepat ini tidak ada rasa khusyuknya, tidak ada. Ya walaupun kita ini belum melaksanakan sesuai panjangnya dan bagusnya, tapi mari kita mencoba agar ya paling tidak kita ini bisa menikmati sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi betul-betul ya kita hayati, sehingga doa yang kita baca dalam sholat ini betul-betul kita resapi. Karena sekali lagi bahwa inti dari sholat itu sendiri adalah semua berisi doa-doa. Bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi ya, mungkin ada beberapa catatan yang perlu sampaikan, bahwa yang pertama, sholat iftitah itu jumlahnya 2 rakaat, dilakukan sebelum melakukan qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan. Yang kedua, cara melakukan sholat iftitah 2 rakaat tersebut, yaitu pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu kita membaca doa iftitah yang pendek juga. Doanya bukan Allahumma ba'id baini yang agak panjang, atau wajah tu wajhiyah dan sebenarnya yang agak panjang, tapi bisa kita membaca subhanadzil mulki wal malakut
wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Jadi sangat pendek sekali doa iftitahnya. Jadi memang dinamakan sholat iftitah 2 rakaat yang ringan karena memang pelaksanaan pun sangat ringan dan sangat pendek. Bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, moga-moga apa yang sampaikan ini menjadi pemikiran bagi kita bagaimana untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, sehingga ya kita sebagai umatnya itu komitmen bagaimana agar sunnah ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.